Penyimpangan dalam tauhid, sifat-sifat Allah ini banyak penyimpangan. Dalam masalah syariat dan qadar banyak penyimpangan. Ya, dan antum tahu tentang kelompok qadariyah, jabariyah, ya. Apalagi di awal-awal masa pandemi kemarin, maka jelas mana yang ahlussunnah, mana yang bukan. Ngapain antum pakai masker? Kalau antum kena. Ya kan? Ngapain bawa apa? Hand sanitizer. Mana hand sanitizernya? Anda bawa itu kemana-mana. Ya, ngapain bawa kan? Nggak usah dibawa. Ya. Kalau memang Allah takdirkan kena. Ini penyimpang pemahaman seperti ini. Dalam Islam ada sebab. Gitu. Sama kayak ana misalnya, ana bilang, ana kepingin makan ini biar ngenyangkan perut misalnya. Enggak usah Ustaz, dilihat saja. Kalau memang Allah takdirkan antum kenyang, antum kenyang. Apakah begitu pemahaman Ahlussunnah? Tidak. Antum tadi tanya, panas enggak Ustaz? Kalau ana bilang, sudah, antum enggak usah repot-repot. Allah takdirkan adem suasananya. Ya akhi, akidah Ahlussunnah tidak seperti ini. Ya, akidah Ahlussunnah memahami takdir, ada sebab yang mesti ditempuh oleh seorang muslim. Nah, sama kayak kita ini. Kenapa belajar? Kenapa antum masuk al-iman? Antum bilang ingin belajar agama, ingin belajar bahasa Arab. Ana jawab, enggak usah. Kalau Allah takdirkan antum paham. Bisa. Dan mungkin itu yang difahami oleh sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang, bahwa takdir kalau Allah sudah takdirkan pasti terjadi. Betul kita katakan, yang Allah takdirkan pasti terjadi. Tetapi ada sebab yang mana takdir itu akan terrealisasikan. Dan sebab yang ditempuh ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak bisa dipungkiri, Anda katakan. Dan antum bisa lihat pembahasan yang bagus dalam kitab Ad-Da' wa Dawa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim dalam awal-awal muqaddimah pembahasan beliau tentang masalah takdir. Ketika sebagian kelompok menyimpang mengatakan bahwa kalau Allah takdirkan surga, neraka, maksiat, pahala, dosa, kata dia. Sehingga mereka mengatakan bahwa saya bermaksiat di atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada salah saya ini. Ini Allah yang menakdirkan demikian. Ya nanti tinggal lihat Allah takdirkan surga, neraka. Tidak mungkin. Apa kalau gitu manfaat Allah mengatakan setiap perbuatan yang baik Allah akan ganjar dengan kebaikan. In asantum li anfusikum, kata Allah. Kalau kalian berbuat baik maka kebaikan itu untuk kalian. Wa in asatum falah. Maka ada kontradiksi di kelompok-kelompok yang menyimpang dalam memahami dalil. Dan antum perhatikan ya, kelompok yang menyimpang itu saling mengadopsi satu pemahaman dengan pemahaman yang lain. Dia ambil sepotong-sepotong. Kalau untuk urusan ini dia mirip di kelompok ini. Kalau urusan takdir dia mirip di kelompok ini. Nanti dalam urusan masalah tentang sahabat diadopsi kelompok ini. Macam-macam. Ya. Kelompok Khawarij misalnya dalam pemahaman tentang dosa besar. Kelompok Khawarij pemahaman mereka bagi pelaku dosa besar, kata mereka bahwa mereka jelas di neraka. Padahal ayat-ayat yang menunjukkan tentang ancaman-ancaman, baik ancaman neraka ataupun tidak, itu adalah sifatnya ancaman. Sebagaimana Nabi mengatakan bahwa kelompok di dalam agama ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Sataftariqu hadhihi millah salasa wa sab'in. Agama ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, kata Nabi. Semua di neraka illa wahidah, kecuali satu. Lalu apakah kita mengatakan bahwa 72 sudah pasti di neraka? Jawabannya la. Hadis itu adalah hadis wa'id, ancaman kita katakan. Antum kalau menyimpang dari akidah Ahlussunnah terancam neraka, itu kita katakan. Kita tidak bisa katakan ada fulan misalnya tidak atas masalah, kita katakan pasti di neraka. Ta'yin begitu, vonis begitu. Selesai sudah kalau begitu. Antum vonis tetangga antum semua, vonis keluarga antum yang tidak atas akidah Ahlussunnah yang lurus, atau vonis neraka. Tidak ada vonis itu. Dan tidak ada salafnya memvonis seperti itu. Tidak ada. Itu hadis wa'id. Mana yang menunjukkan itu wa'id? Lihatlah kisah-kisah pelaku dosa besar yang ujung-ujungnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat kisah seorang wanita pezina. Yang dia berzina, ketika dia berzina, kemudian dia mengadukan ke Nabi SAW. Kata Nabi SAW, nanti dulu, tunggu sampai lahir. Setelah lahir, kata Nabi SAW, nanti susui. Dan seterusnya. Lalu akhirnya sampailah masa di mana wanita ini dirojam. Saat itu sebagian sahabat melaknat wanita ini. Lalu kata Nabi SAW mengatakan, la tal'anuha, jangan kau laknat wanita ini. Kama qala Nabi SAW. Sesungguhnya taubat wanita ini kalau dibagikan ke penduduk Madinah, taubatnya masih berlebih. Ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni wanita ini. Yang mengabarkan siapa? Nabi SAW. Maka ditetapkan. Abu Lahab, kita tetapkan masuk neraka. Yang menetapkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Talib di neraka. Nabi sendiri yang menyampaikan. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi mengatakan bahwa orang yang paling ringan siksanya di neraka adalah orang yang dipasangkan terompah, lalu otaknya mendidih. Siapa? Abu Talib. Kita tetapkan. Namun ada fulan, pezina, minum khamar, ya, judi, nggak pernah sholat, meninggal.
Lalu ditanya sama istri antum, kenapa enggak takziah? Ahlun nar, kata antum. Penghuni neraka. La laisa hadza akidah ahlus sunnah. Maka ahlus sunnah berlepas diri dari bermudah-mudahan dalam mengkafirkan. Berlepas diri dari tuduhan-tuduhan ini. Tidak ada sama sekali tuduhan yang benar terhadap ahlus sunnah mengatakan ahlus sunnah mudah mengkafirkan, ahlus sunnah mudah memfonis orang di neraka. Tidak. Sama juga ada orang mati syahid. Kita taruhlah kita katakan dia sampai kepada tanda-tanda kesyahidan, mati di medan perang, tertusuk perang yang syar'i, betul-betul meninggal di medan perang. Dan diperlakukan sebagaimana jasadnya orang yang syahid di medan perang. Lalu kita katakan, fulan pasti di jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh memastikan demikian? Tidak boleh ta'yin. Kecuali ada dalil yang menyatakan fulan, tapi sekarang masalahnya kerasulan selesai, wahyu sudah selesai turun. Siapa yang memastikan fulan di surga? Tidak ada. Tapi kalau kita katakan Abu Bakar pasti di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, ada yang mengatakan ini? Siapa? Rasulullah SAW. Akidahnya kelompok Syiah menyimpang dalam pembahasan ini. Dia mengatakan bahwa dua syekh yang pertama kali memasuk neraka Allah Subhanahu wa taala, ada dua syekh, yaitu Abu Bakar wa Umar. Ini bertentangan dengan hadis-hadis Nabi yang sahih. Dan itu diriwayatkan oleh imam-imam yang muktabar, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan hadis-hadis yang jelas dalam pembahasan masalah ini, dan ini menjadi ittifaqnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kesepakatan ijma'nya ulama Ahlus Sunnah. Namun datang muncul orang-orang belakangan membawa pemahaman yang menyimpang. Nah, itu Anda kasih contoh bahwa penyimpangan itu ada. Dan penyimpangan yang besar juga di tengah-tengah masyarakat adalah terkait masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.